Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib. Dan berkat kebangkitannya, Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon, semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suara permohonanku. Ada Tuhan, ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Ada Tuhan, ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu, Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu,
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia memelehkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 44 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari saudara, umat yang dikasihi Tuhan, selamat sore semua. Selamat sore Romo. Ada bunyi guntur, tetapi semoga bunyi guntur tidak menghalangi pendengaran Anda untuk khotbah singkat saya pada sore hari ini. Pada hari kemarin saya diundang untuk merayakan misa arwah di rumah duka Karolus, ya. Dan sebelum misa saya bincang-bincang dengan seorang officer di situ, ada 2 orang, ya. Saya tanya, apakah setiap hari rumah duka ini penuh, semua kamar atau semua ruangan? Dan mereka berdua dengan senyum gembira mengatakan, iya Romo, hampir tiap hari, ya, ruangan-ruangan ini penuh. Saya bilang, senang dong, berarti tiap hari banyak duit masuk. Karena berarti kamu berdoa tiap hari supaya banyak orang kesini yang mati, ya, gitu. Tidak juga Romo, gitu ya. Tapi kalau melihat orang-orang meninggal yang kemudian disemayamkan di sini, ada juga rasa khawatir, ada juga rasa takut, ya. Jangan-jangan suatu ketika kami juga mengalami hal yang sama.
Saudara-saudariku yang terkasih, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak bisa seorang pun mau menghindar dari peristiwa itu. Dan kematian menjadi peristiwa yang berabad-abad digumuli, direnungkan, tapi tidak pernah bisa dicari solusinya. Sampai hari ini tidak ada satu teknologi canggih apapun yang bisa membangkitkan orang mati. Tuhan sudah rancang supaya apa? Supaya manusia menyadari sungguh-sungguh bahwa dia terbatas, bahwa di atas langit ada langit, supaya orang menyadari sungguh-sungguh bahwa ada seorang pribadi yang berkuasa lebih dari manusia, yang boleh menghidupkan orang mati. Karena itu kematian adalah salah satu dari divine mystery, misteri ilahi yang tak pernah bisa dipecahkan. You dan saya tidak tahu kapan kita mati. Bisa saja mungkin sudah gereja ini, bisa saja malam, bisa saja besok, bisa saja lusa, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan. We don't know. Para malaikat pun tidak, putra manusia pun tidak. Yang tahu hanya Bapa di sorga. Tetapi apakah benar bahwa kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan? Kalau kita tempatkan di dalam kacamata iman kita, saya boleh mengatakan bahwa the big fear in life is not the death. Ketakutan terbesar di dalam hidup manusia bukan kematian sebenarnya. Tapi the big fear in life is about that something dies in our heart. Ketakutan terbesar manusia di dalam hidup adalah ketika sesuatu itu mati di dalam diri saya. Apa itu? Hari ini Tuhan bilang, ketakutan terbesar adalah ketika saya kehilangan faith, iman. Iman yang tidak ada dalam diri seseorang, itu yang perlu ditakuti. Maka ketika kita berhadapan dengan peristiwa kematian, hari ini Tuhan mengingatkan kita akan mendekati pada perayaan misteri sengsara dan wafat serta kebangkitan Tuhan. Maka Tuhan lalu meneguhkan kita yang masih hidup, yang masih percaya bahwa Dia akan menggali kubur-kubur orang yang meninggal dan membangkitkan mereka. Tuhan mau mengatakan bahwa kehidupan manusia itu tidak berakhir hanya pada kubur, pada kematian. Bacaan pertama melukiskan dengan sangat bagus. Tetapi ujung perjalanan manusia itu berakhir dengan apa? Dengan kehidupan yang baru. Tetapi supaya orang bisa sampai pada kehidupan yang baru itu, maka kembali kepada tadi satu hal yang penting, yaitu menjadi percaya, menjadi beriman. Maka Rasul Paulus dalam bacaan kedua juga meneguhkan kita, kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kamu, Roh kebenaran itu ada dalam diri kamu, maka sama seperti Kristus yang dibangkitkan, setiap orang yang meninggal di dalam Kristus, Roh itu pula lah yang membangkitkan dia pada akhir zaman. Kembali lagi kepada satu hal yang sama, yaitu orang percaya.
orang beriman. Dan secara istimewa dilukiskan di dalam bacaan Injil cerita tentang keluarga Betania. Ada Marta, ada Maria, dan ada Lazarus. Menarik di dalam Injil tadi ya. Ketika Lazarus sakit, Tuhan Yesus dengar, tapi Tuhan menunda sampai 2 hari. Kita tahu keluarga Betania itu adalah keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kemana-mana dia singgah di sana. Dan Yesus tidak datang ketika Marta mengirimkan kabar bahwa saudaranya sakit. Bahkan sampai meninggal. Sebenarnya secara manusiawi, Marta dan Maria itu bisa saja marah. Karena orang yang bagi mereka dekat secara emosional, mengapa ketika saudara laki-lakinya sakit bahkan meninggal, Tuhan itu terlambat datang. Tapi sebenarnya kalau kita merefleksikan lebih dalam, Tuhan memang datang di akhir ya, untuk menguji seberapa besar iman Marta. Maka ketika Tuhan datang, Marta mengatakan seperti ini, dan ini bagus untuk kita renungkan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak meninggal. Marta mengungkapkan satu hal yang penting di sana. Dia beriman, meskipun dia belum melihat dengan mata kepalanya bahwa Lazarus adiknya akan dibangkitkan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Marta belum melihat, tapi dia percaya. Marta juga tidak kecewa, tidak marah. Apalagi Maria. Dan ini menggambarkan situasi hidup kita. Di dalam hidup kita menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan, tidak hanya kematian, tapi hal-hal yang memang sangat krusial di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mampu, lalu kita mau give up, lalu ujungnya banyak kali kita persalahkan Tuhan. Kita sudah berdoa, meminta berulang kali, tapi kelihatannya Tuhan belum datang. Lalu kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa, dan kita mengatakan, I don't believe in God anymore. Saya tidak percaya lagi dalam Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang menutup mata hati kita untuk percaya, untuk berharap bahwa Tuhan itu ada waktunya untuk Dia lakukan untuk kita. Tuhan tahu, Tuhan lihat apa pergumulan kita, seperti Marta. Nah, karena Marta beriman, bahkan Marta mengatakan, ya Tuhan, saya percaya Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Dan karena kepercayaan itulah Tuhan mengatakan, kalau kau percaya, maka lihat, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan Tuhan membuktikan firman itu. Dia menghidupkan Lazarus. Semua orang yang melihat, menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu, lalu menjadi percaya. Di ayat yang paling terakhir dikatakan, lalu mereka semua menjadi percaya. Bapak Ibu, masih percaya Tuhan atau tidak? Hah? Masih percaya Tuhan atau tidak? Ada orang yang sudah nggak percaya Tuhan, gitu. Ketika dia mengalami banyak kegagalan, dia tidak percaya Tuhan. Gitu. Allah kita bukan Allah orang mati, tapi Allah kita adalah Allah orang hidup. Maka hari ini Tuhan mengingatkan saya dan Anda, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Dialah jalan,
Dialah kebenaran dan dialah kehidupan. Tuhan sudah merintis jalan itu. Tuhan sudah membuka jalan itu. Dalam Trihari Suci kita akan lihat dia membuka jalan itu, Via Dolorosa, jalan penuh sengsara. Tapi dari sana ada kehidupan kekal. Maka Bapak Ibu, jangan takut mati. Jangan takut mati. Oke, kita semua tentu pengen untuk tetap hidup, tetapi kalau memang saatnya datang ya mau apa? Yang kita takuti adalah ketika dalam hidup kita tidak mampu untuk menjadi jalan bagi orang-orang lain. Kita tidak mampu untuk membuka jalan bagi hidup orang lain. Bahkan kita menutup jalan bagi kesuksesan orang lain. Itu yang perlu kita takuti. Dan yang kedua adalah kita mengimani Kristus sebagai kebenaran. Truth. Ini yang paling penting. Maka ketakutan terbesar di dalam hidup bukan soal kematian saja, karena kita pasti mati. Tapi ketakutan terbesar di dalam hidup adalah apakah saya memperjuangkan kebenaran itu di dalam hidup saya. Apakah saya menjadi benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan sesama. Kalau dua ini kita buat, maka di ujung perjalanan ada hidup. Maka ketakutan terbesar di dalam hidup bukan soal pertama-tama kematian, tapi soalnya adalah sejauh mana, di mana ada saya orang mengalami hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Di mana ada saya orang mengatakan puji Tuhan, karena dia ada berkat tercurah untuk kita. Firman Tuhan menolong kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah di surga. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup.